Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagaimana biasa kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 12 IPA 1. Dalam hal ini kita belajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillah di sekolah kita SMA Negeri 3 Dewa semua menganut keyakinan Islam, maka doa kita pimpin sesuai dengan keyakinan atau ajaran Islam. Yang memimpin doa pada kesempatan ini adalah siswa yang bernama Nazar. Pada Nazar saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, saya mengabsen dulu, mengecek kehadiran siswa-siswi. Andri Aprilia. Hadir Pak. Agustina Tetu. Hadir Pak. Cindy Fardila. Hadir Pak. Timon. Hadir Pak. Fadila. Hadir Pak. Farida. Hadir Pak. Gita Silvia. Hadir Pak. Herda. Hadir Pak. Nurul Indriani. Hadir Kak. Rahman. Hadir Pak. Rismon. Hadir Pak. Krisna. Hadir Pak. Satria. Hadir Pak. Samli. Hadir Pak. Trinelda. Hadir Pak. Wabine. Hadir Pak. Warosmini. Hadir Pak. Waselvi. Hadir Pak. Wayuyu. Hadir Pak. Waude Anggun. Hadir Pak. Haryani. Hadir Pak. Wafarni. Hadir Pak. Nazar. Hadir Pak. Ya, terima kasih hadir semua pada pertemuan kita pagi ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ya saya harus bertanya, sudah siap Anda belajar pada pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, pada biasanya saya melakukan apresiasi mengaitkan materi pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Siswa-siswi sekalian, siapa yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Nazar, apa itu? Mengenai surat lamaran pekerjaan, Pak. Ya, surat lamaran pekerjaan. Ya, kalau begitu, adakah siswa yang mengetahui tentang definisi surat secara umum? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Surat adalah pesan yang dikirimkan kepada seorang atau instansi. Terima kasih. Masih ada lagi jawaban yang lain tentang definisi surat secara umum? Saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selvi. Demikian surat pengertian surat secara umum yaitu informasi yang disampaikan oleh pihak sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyampaikan informasi atau berita kepada pihak lain. Sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Sangat bagus sekali menjawabnya, baik dari kelompok A maupun dari kelompok B. Selanjutnya kita mengarah kepada materi kita yang pada kesempatan ini adalah tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Adakah yang mengetahui tentang pengertian surat lamaran pekerjaan? Mungkin dari ketua kelas bisa memberikan jawaban. Siapa? Surat lamaran terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mendefinisikan surat tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dituangkan secara tertulis untuk dikirimkan kepada perusahaan untuk melamar suatu pekerjaan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Oke, jawaban dari kelompok A atau siswa ketua kelasnya ya sangat tepat sekali. Selanjutnya Anda sudah memberikan jawaban tentang pengertian surat secara umum dan pengertian surat lamaran pekerjaan. Baiklah, saya akan mengaitkan ya materi tentang surat lamaran pekerjaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa penting kita mempelajari surat tentang surat lamaran pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam dunia sekarang, apalagi kamu sudah kelas 12, ya tidak lama lagi Anda akan tamat dari sekolah ini. Mungkin ada yang lanjut di perguruan tinggi, kemudian ada yang melamar di suatu perusahaan, maka tentu harus menuliskan surat lamarannya itu secara tertulis. Ya, jadi penting sekali kita pelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Karena ketika kamu sudah tamat dari sekolah, ya kamu sebagian ya siswa akan menuju kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkan karyawan atau tenaga-tenaga tamatan SMA. Ya, biasanya ada di Maluku Utara, ya itu ada perusahaan-perusahaan itu, kemudian ada juga di Wawoni'i, ya itu banyak sekali tiap tahun itu membutuhkan tenaga kerja dari tingkat jenjang SMA. Jadi pada kesempatan ini saya mengharapkan pada siswa-siswi untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya, ya mulai dari langkah-langkah penulisan surat lamaran pekerjaan, kemudian mengenai isinya, mengenai sistematikanya, ya itu tolong diperhatikan dengan baik. Ya, apalagi dalam konteks yang saya ajarkan hari ini adalah tentang bahasa Indonesia. Tentu bahasa Indonesia itu ada ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan terkhusus dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian tentu dalam belajar itu kita harus antusias dan merasa semangat ya dalam mengikuti pelajaran. Karena ya di masa-masa Anda sekarang itu adalah masa-masa untuk mengikuti pembelajaran atau mengikuti pendidikan. Ya, di mana pendidikan itu bisa diperoleh di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Terkhusus yang paling bagus itu adalah di lingkungan pendidikan formal seperti
yang kamu lakukan sekarang ya, pendidikan formal. Di mana pendidikan formal itu ya, setelah kita menyelesaikan studi itu ada yang kita peroleh, yaitu kita mendapatkan ijazah dari sekolah yang tempat kita menempuh ilmu pendidikan. Oke. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tujuan KI ya, atau kompetensi inti dalam pembelajaran, kemudian kompetensi dasar, dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Ya, pertama ya, kompetensi inti itu dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah KI 1 tentang menghayati ya, dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut. Itu tuntutan kurikulum 2013. Ya. Kompetensi inti pertama itu kita sebagai siswa itu harus menghayati dan mengamalkan ajaran agama ya yang kita anut. Ya, itu intinya yang pertama. Ketika kita sudah menghayati ajaran agama yang kita anut, ya tentu ya insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di KI 2-nya, kompetensi KI 2-nya ya, kompetensi inti 2 yaitu adalah berperilaku jujur ya, disiplin, santun, peduli, dan gotong royong, dan lain-lain ya. Jadi kompetensi inti 2 itu ya, kita berperilaku jujur, disiplin, santun, peduli, dan gotong royong. Di mana dalam lingkungan sekolah itu ya, kita harus berperilaku yang baik terhadap teman, terhadap guru, ya, terhadap teman sejawat, ya, kemudian di lingkungan masyarakat, ya, seperti apa ya sikap kita sebagai mahasiswa. Ya, itu yang intinya di kompetensi inti 1 dan 2. Ya. Kemudian masuk di kompetensi inti 3 ya, namanya kompetensi dasar. Di sini kita akan mempelajari mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi di IPK-nya atau di indikatornya ya, siswa-siswi harus mengetahui ya, memahami pengertian surat lamaran pekerjaan. Kemudian setelah Anda menyusun, Anda bisa mempresentasikan ya, menanggapi dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh teman kelompok atau kelompok lain ya. Ya, itu indikator atau tujuan pembelajaran kita. Ya, kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran di sini pertama, peserta didik dapat memahami pengertian surat lamaran pekerjaan. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Keempat, peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, itu tujuan yang kita harus capai ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk di inti ya, kegiatan inti, karena model pembelajaran yang saya lakukan yang terkait dengan materi menulis surat lamaran pekerjaan adalah dengan menggunakan problem based learning ya. Ya, pembelajaran yang berbasis masalah ya. Jadi sintaknya itu yang pertama orientasi siswa pada masalah ya. Jadi sebelum Anda berdiskusi kelompok ya, saya akan membagikan sebuah LKPD yang telah saya susun ya. Dalam LKPD ini ada materi, kemudian ada petunjuk soal, ada petunjuk belajar yang kamu harus menyelesaikan ya. Jadi baiklah, saya akan membagikan LKPD di masing-masing kelompok ya.
Kelompok A, kelompok A. Ya, silakan dibaca dan dibuka ya. Perhatikan isi dan materi. Kemudian kelompok B ya, kelompok B, ya dibuka lagi, dibaca. Ini kelompok C ya. Ya, ini kelompok D. Ya, oke, silakan kamu melihat ya, melihat tentang masalah yang kita harus selesaikan pada pembelajaran kali ini ya. Silakan dibuka, ya, dibuka, dilihat ya. Ya, kemudian sebelum Anda mengerjakan tugas yang ada dalam LKPD-nya, terlebih dahulu Anda menyaksikan video tentang pembelajaran ya, menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Di samping melihat video yang saya tayangkan, kemudian kamu juga memperhatikan ya. Ya, sambil dipadukan ya video yang saya tayangkan dengan LKPD yang saya bagikan ya.
perasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Kalau kamu suka dengan video. Ya, oke ya. Itulah tampilan video tentang tambahan referensi kita mengenai ketentuan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, itu sudah dijelaskan. Kemudian di referensi di buku, ya, dia menjelaskan juga tentang sistematika surat lamaran pekerjaan, ya. Ya, di antaranya ya tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, kemudian salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup dan tanda tangan nama terang. Ya, itu sistematika surat. Kemudian yang paling urgent sekali, siswa-siswi harus memahami kebahasaan surat. Kebahasaan yang dimaksud itu adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian gunakan kata-kata yang sopan. Kemudian gunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran. Ya, itu tentang kebahasaan surat. Ya, baiklah. Untuk kegiatan selanjutnya, saya harapkan ya, saya membagikan beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh siswa-siswi semuanya tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Silakan lihat pertanyaan atau masalah yang kamu harus selesaikan. Ya, masalah yang harus kamu selesaikan silakan dilihat. Ada 4 nomor ya. Silakan dikerjakan. Mulai dari nomor 1 tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua tentang menganalisis isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian bagaimana menentukan kebahasaan surat. Ya, saya berikan waktu ya kurang lebih ya 30 menit untuk mengerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, mengerjakan. Ya, siapa yang duluan selesai, ya langsung mengajukan tangan ya. Ya, dan supaya bisa mempresentasikan hasil pengamatan surat ya. Ya, sudah dilihat ya untuk permasalahan yang saya berikan ya. Ya, terima kasih. Ya, nanti saya akan tampilkan juga di layar besar. Ya. Ya, dalam satu kelompok itu silakan komunikasi ya. Ya, dalam satu kelompok ya, silakan ya, walaupun suaranya kurang ya, silakan berkomunikasi, bertanya sama kelompoknya supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya berikan ya. Ya, ya, ini saya tampilkan juga di layar besar tentang yang harus kamu selesaikan. Ya. Ya, di LKPD itu sudah ada iklan ya, lowongan pekerjaan. Ya, silakan dibuat sesuai dengan iklan itu. Ya, jadi nanti di masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya, mulai dari sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, kemudian ada kelompok yang menentukan isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian nanti kelompok juga akan mempresentasikan menentukan kebahasaan surat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan tentang masalah yang saya berikan.
Kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi, memberikan jawaban atau memberikan sanggahan atau menambahkan jawaban. Ya, itu nanti secara berkelompok siswa-siswi berkomunikasi atau berkolaborasi. Ya, tapi jangan lupa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Ya, kerja yang baik ya. Ya, 30 menit saya berikan ya. Ya, saling komunikasi ya, jangan kerja sendiri ya. Karena namanya kelompok ya harus bertanya sama temannya, ya kolaborasi. Ya, menulis yang rapi ya, menulis yang rapi. Nah. Ya, di samping Anda melihat di LKPD-nya, ya saya tampilkan juga PowerPoint-nya tentang menulis surat lamaran pekerjaan ya. Ya, semua masing-masing kelompoknya ya saling komunikasi ya, saling komunikasi untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya. Ya, berkomunikasi kemudian berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Sambil melihat referensi yang ada,
Ya, kurang lebih 10 menit. Ya, nanti jangan panjang ke 7 ya. Ya Pak. Ya, pasti bisa kamu selesaikan ya. Ya, karena dalam satu kelompok itu kamu berjumlah 6 orang atau ada yang 5 orang ya. Ada yang mencari tentang penulisan alamat surat, ada yang memperhatikan tentang isi, ada yang memperhatikan tentang kalimat penutup surat. Ya, pasti ya tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Ya, karena itu secara berkelompok. Jadi masing-masing mempunyai peran dan tugas masing-masing untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya.
Sudah Pak? Ya, dari kelompok A ya. Ya, saya sudah mendengarkan suaranya, sudah menyelesaikan ya. Ya, mungkin saya langsung persilakan kelompok A untuk mempresentasikan hasil penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang termuat dalam LKPD ya. Ya, silakan kelompok A. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan terdiri dari beberapa langkah. Saya pun sebagai berikut: 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan perihal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam. Dan 9. Tanda tangan dan materan. Saja jawaban dari saya. Ya, terima kasih telah menyampaikan jawaban tentang sistematika surat lamaran pekerjaan itu dari kelompok A. Mungkin dari kelompok B, kelompok C, dan kelompok D ada yang bisa menanggapi atau ada hal-hal yang kurang mengerti ya, kurang memahami tentang sistematika yang disampaikan oleh kelompok A. Ya, bisa mengajukan tangan untuk bertanya dan pertanyaannya itu ditujukan pada kelompok A ya. Ya, silakan. Ya, dari kelompok C ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Indiani dari kelompok C. Ya, jawaban yang disampaikan kelompok A sudah tepat, namun saya belum memahami bagaimana penulisan lampiran dan perihal yang baik dan benar. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan dari kelompok C menanyakan tentang bagaimana menuliskan tentang lampiran dan hal surat. Ya, sesuai dengan sistematika yang dibacakan oleh kelompok A ya. Ya, mungkin kelompok A bisa memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan dari kelompok C atau nanti ditambahkan dengan kelompok B dan kelompok D ya. Ya, saya persilakan kelompok A untuk memberikan jawaban ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan mengenai lampiran dan hal. Yaitu 1. Kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat seperti lam. 2. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Sekian, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Ya. Ya, sangat tepat sekali dijawab oleh kelompok A tentang ketentuan dalam menulis lampiran dan hal surat ya. Ya. Ya, itu jelas dalam referensi yang saya pernah baca. Ya, lampiran dan hal itu tidak boleh disingkat. Kemudian dalam menuliskan lampiran itu tidak boleh dia menggunakan angka, dia harus menggunakan huruf. Misalnya 5 lembar atau 6 lembar, maka kita tidak boleh menggunakan angka, maka dia harus menggunakan huruf. Yaitu ketentuan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Mungkin masih ada lagi untuk memberikan jawaban atau pertanyaan terhadap kelompok A, apa yang mereka presentasikan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan ya. Ya. Silakan kalau ada yang menjawab dengan suara yang nyaring dan jelas ya. Ya, kelompok B, saya persilakan.
jawaban untuk kelompok C dari jawaban yang telah diberikan oleh kelompok A. Kata lampiran tidak disingkat seperti lam. Angka dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf. Keterangan lampiran ditulis di bagian pembuka setelah tanggal, tepat di bawah perihal, dan sebelum diperuntukkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, itu sangat tepat sekali. Tambahan dari kelompok D ya. Ya, kira-kira kelompok C bisa diterima atas jawaban dari teman-temannya? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Atau masih ada kelompok lain? Ya, tadi sudah dipresentasikan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan ya. Ya, mungkin dari kelompok lain, kelompok B atau kelompok C atau kelompok D ingin mempresentasikan lagi tentang isi surat lamaran pekerjaan. Ya, saya berikan kesempatan. Ya, dengan suara yang nyaring dan jelas ya. Ya, supaya teman-teman kelompokmu itu dapat didengarkan ya. Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fani dari kelompok D, akan mempresentasikan tentang isi surat lamaran pekerjaan. Isi 1. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. 2. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengiriman dan pelamar pekerjaan menulis surat. 3. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang menunjukkan bekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang sudah diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca kuning koma, dan di akhir lampiran digunakan baca titik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Itu jawaban dari kelompok D tentang isi surat lamaran pekerjaan. Ya, tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok C. Ya, secara garis besar yang disebutkan itu ada 3 tentang isi surat lamaran pekerjaan. Ya, kalau saya menyimak tadi, pertama tentang identitasnya, kemudian maksud dan tujuan surat, kemudian menyatakan lampiran. Ya, mungkin dari kelompok lain bisa menanggapi, kemudian bisa bertanya kepada kelompok D ya, tentang apa yang dipaparkan materi tentang isi surat lamaran pekerjaan. Ya, saya persilakan ya, dengan ketentuan suara yang nyaring, yang jelas ya. Ya, saya persilakan. Ya, dari kelompok C ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wabile dari kelompok C, ingin bertanya kepada kelompok D tentang isi surat. Di pengalaman saya pernah membaca surat di internet. Dalam surat tersebut terdapat irisan nama yang huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Pertanyaannya, mengapa gereja irisan nama tersebut menggunakan huruf kapital? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari kelompok C, menanyakan tentang pengalamannya ya, pernah dia membaca surat di ya, dari kelompok D akan menjawab ya. Ya, dengan suara yang nyaring ya, silakan.
Karena dari kelompok D akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Jawabannya adalah karena kalimat tersebut masih tercantum dalam paragraf sebelumnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Ya, mungkin dari kelompok lain bisa menambahkan tentang jawaban tadi. Dari kelompok A, ya, tadi dari kelompok D menjawab tentang kenapa perincian identitas nama dia menggunakan huruf kecil, ya, karena dia masih dalam satu paragraf sebelumnya, ya, atau maksud sebelumnya, ya, maka dia menggunakan huruf kecil. Mungkin dari kelompok A bisa memberikan jawaban tambahan. Ya, saya persilakan ya. Atas nama siapa? Ya, Andri ya, Andri. Silakan ditambahkan ya jawaban dari teman kamu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok C. Karena masih satu paragraf dengan kalimat sebelumnya. Sekian dari saya. Iya, berarti ya sama ya, karena dia masih dalam satu paragraf sebelumnya ya. Karena di situ dia menerangkan identitas, kemudian dia rinci namanya, belum masuk dalam paragraf yang baru ya. Ya, jadi antara jawaban kelompok D, kelompok A ya, ya sama ya, berarti mendukung bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok C, ya, bagaimana kelompok C bisa pahami ya tentang jawaban dari teman-teman kamu, atau bisa kamu luruskan juga ya terkait jawaban dari temanmu ya, setelah dibandingkan membaca referensi atau apa ya, bisa ditambahkan. Ya, dari kelompok B ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan masukan untuk kelompok D, yaitu karena tidak bersangkutan dengan tepat ataupun kata petunjuk lainnya. Sekian dari saya. Ya, ya sangat tepat sekali ya. Ada tambahan jawaban itu ya. Ya, makanya dia menggunakan huruf kecil ya. Ya, saya kira jelas untuk isi. Mungkin masih ada lagi yang ditanyakan, karena isi itu bukan hanya perincian nama ya. Ada perincian kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar. Kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar seperti apa? Karena tiga di isi surat ini ya, mulai dari identitas, maksud dan tujuan pelamar, kemudian menyatakan lampiran ya. Sudah dipahami? Sudah. Ya, lanjut ya, satu masalah lagi yang belum dijawab. Ya, masalah pertama tadi tentang sistematika sudah dijawab. Kemudian yang kedua tentang isi surat lamaran pekerjaan sudah dijawab. Ya, tinggal satu ya, tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, mungkin kelompok mana yang bisa presentasi tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Ya, dari kelompok D ya. Ya, kelompok D dibaca dengan nyaring dan jelas suaranya ya. Saya persilakan. Yang lain silakan dengarkan ya. Ajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hailani. Saya akan memaparkan materi mengenai kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik karena bukan merupakan kalimat.
2. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam, angka dalam kolom menggunakan huruf. 3. Alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Alamat jabatan yang menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisannya. Salam 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. 5. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. 6. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. 1. Identitas. Identitas berisi keterangan penama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. 2. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerja. 3. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan kerja. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan diakhiri dengan tanda baca titik. 7. Penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar bekerja kepada instansi yang dituju. 8. Salam penutup. Dan 9. Tanda baca, tanda tangan, dan nama telah. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, kelompok D telah memaparkan atau menjelaskan tentang kaidah kebahasaan surat. Ya, dengan panjang lebar dijawab dan disampaikan tadi ya. Ya, mungkin dari kelompok lain bisa menanggapi atau mengajukan pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh kelompok D. Ya, saya persilakan ya. Ya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan suara yang nyaring dan jelas. Ya, saya persilakan. Ya, silakan dari kelompok B, sebut namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam menyatakan lampiran rinciannya digunakan tanda baca titik koma? Terima kasih. Ya, pertanyaannya itu tentang mengapa dalam rincian surat lamaran pekerjaan, baik rincian penulisan identitas surat, identitas nama pelamar, kemudian kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar, dia menggunakan tanda baca titik koma. Ya, silakan diramu dulu jawabannya, nanti disampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok A atas nama Dimon ya, silakan. Ya, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok D. Mengapa dalam penulisan alamat surat jabatan tidak boleh menggunakan kata bapak atau ibu? Sekian, terima kasih. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Mengapa dalam alamat yang dituju surat itu tidak menggunakan kata ganti bapak atau ibu? Ya, dia harus menggunakan kata sapaan yang sopan ya. Dalam hal ini ya seperti apa? Ya, silakan didiskusikan kelompok D untuk memberikan jawaban dari kelompok A maupun kelompok B. Kemudian mungkin kelompok D juga ya bisa memberikan tambahan jawaban ya. Ya, silakan berunding juga ya. Jangan berdiam ya. Ya, silakan kolaborasi
Karena materi yang kita diskusikan bersama itu merupakan satu kesatuan komponen surat lamaran pekerjaan ya. Ya, karena tidak bisa kita mengerti hanya satu bagian. Kita harus mengerti semua komponen dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rusmini dari kelompok C. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B tentang rincian menggunakan tanda baca koma. Tanda baca koma itu dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Itu saja. Iya. Dari jawaban kelompok D atas pertanyaan dari kelompok B tentang rincian penulisan identitas nama dan kualifikasi yang disampaikan oleh pelamar, selalu digunakan tanda titik koma ya menurut mereka, karena dia merupakan kalimat yang setara atau sama ya. Jadi ya, kalau kalimat yang setara atau sama maka dia menggunakan rincian titik koma ya, titik koma. Walaupun dia berada di tengah kalimat ya, menjelaskan apa, bukan hanya surat lamaran pekerjaan ya. Ya, bukan hanya surat lamaran pekerjaan ya, itu ya pernah saya baca referensinya. Walaupun di tengah paragraf kalau merinci sesuatu kemudian rincian itu dia sejenis, sama atau setara, maka dia menggunakan tanda baca titik koma ya, seperti itu ya kelompok D ya. Ya, bagaimana kelompok B? Ya, terima kasih kelompok B sudah menerima ya jawaban dari ya. Mungkin ada tambahan jawaban dari kelompok D ya. Ya, dengan suara yang nyaring dan jelas ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Dengan nama saya yaitu saya dari kelompok D. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok B, yaitu salah satu perbedaannya adalah tanda titik koma digunakan untuk tingkat-tingkatan penghubung. Ya, mengganti kata. Bisa diulangi jawabannya ya. Dengan suara yang agak keras juga karena ya gagal menyimak jawabannya. Ya, agak ya mungkin yang lain juga berdiri yang mengulangi tentang jawaban yang disampaikan ya. Ya, silakan kelompok D ya dengan suara yang nyaring. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fani dari kelompok D. Akan mendapatkan jawaban dari kelompok B, yaitu tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Sekian, terima kasih. Ya, kalimat setara yang sama ya, untuk memisahkan kalimat yang setara atau dari kalimat majemuk yang lain ya, itu jelas ya, untuk memisahkan rincian ya. Jadi bukan hanya pada menulis surat lamaran pekerjaan, menulis dalam kalimat pun
ketika kalimat itu dianggap dia sama, setara atau sejenis, maka penggunaan tanda baca titik koma itu harus digunakan. Ya, mungkin ada lagi, masih ada pertanyaan kelompok D ya? Ya, silakan. Saya kira untuk pertanyaan tadi sudah jelas ya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Sofia dari kelompok C akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Karena identitas jabatan kepemimpinan perusahaan tersebut belum diketahui laki-laki atau perempuan, sehingga ditujukan langsung kepada pimpinan perusahaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jawabannya tadi karena pelamar itu belum mengetahui identitas yang dipimpin oleh perusahaan, apakah seorang bapak atau seorang ibu. Jadi kata yang digunakan yang paling sopan itu untuk alamat yang dituju langsung pada jabatan ya, atau pada nama pimpinan ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi dari kelompok. Ya, bagus sekali, ada dari kelompok B ya, kelompok B, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan beberapa masukan untuk kelompok C, yaitu karena penulisan kata bapak atau ibu tidak efektif dalam bahasa yang digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan dan sudah dimaafkan. Terima kasih dari saya. Ya, itu sebagai tambahan ya jawaban. Karena menggunakan kata sapaan kita tertuju pada perusahaan itu kurang efektif, maka menggunakan kata ganti pada nama pimpinan perusahaan yang dipimpin ya. Ya, itu ya. Saya kira kelompok mana yang bertanya tadi? Dari kelompok A ya. Ya. Bagaimana kelompok A? Terima kasih. Ya. Kami terima. Ya, terima kasih ya. Ya, sangat jelas jawabannya. Saya kira ya, waktu kita lihat tinggal lebih 10 menit lagi ya. Ya, mungkin kita merujuk pada sebuah kesimpulan ya. Ya, dalam arti di sini di kelompok D ini ya bagiannya itu menyelesaikan seluruh baik itu sistematika, isi maupun sampai pada penutup surat. Ya, bisa dibacakan saja secara jelas ya. Sudah selesai tadi. Ya, yang ditulis itu dibacakan. Ya, mulai dari pertama sampai terakhir ya. Ya, sesuai dengan iklan yang ada di LKPD-nya ya. Ya. Ya, silakan dibaca secara nyaring saja ya, dari A sampai bawah. Ya, sesuai dengan urutan surat ya. Ya. Ya, saya berikan waktu ya kurang lebih 5 menit untuk membacakan, hanya membaca ya. Yang kelompok lain silakan menyimak ya. Karena kelompok lain itu hanya menyelesaikan mungkin hanya bagian-bagian sistematika, bagian isi, bagian kebahasaan ya. Ya, dari kelompok B ini dia akan membacakan tentang hasil menulis surat secara keseluruhan. Ya, silakan dibaca ya. Saya persilakan atas nama Risna ya. Ya, dengan suara yang nyaring ya, sesuai yang ada kamu rangkum dan kamu tulis ya. Silakan. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, berdiri ya, dibaca, berdiri, pegang. Dan kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. 1. Sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Tempat dan tanggal pembuatan, 2. Lampiran dan hal, 3. Alamat surat, 4. Salam pembuka, 5. Alinea pembuka, 6. Isi, 7. Penutup, 8. Salam penutup, 9. Tanda tangan dan nama terang. 2. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Pertama, identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Kedua, maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerja penulis surat.
3. Menyatakan lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan baca titik. 3. Kebahasan surat terdiri dari 2 bagian. Pertama, tempat tanggal dan pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Papua Barat 28 Agustus 2015. 2. Lampiran dan hal. Pertama, kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi paparan dari kelompok B tentang sebagai kesimpulan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, sangat tepat apa yang disampaikan. Jadi saya sebagai guru pembimbing mengharapkan kepada seluruh siswa ya untuk mempelajari lebih dalam tentang materi surat lamaran pekerjaan ya. Ya, mulai dari sistematikanya, kemudian isi suratnya, kebahasaan surat, kemudian sampai pada kalimat penutup surat, semua termasuk tanda baca, ya, mulai dari titik, titik koma, itu harus diperhatikan. Kemudian ketika mendapatkan informasi dari untuk melamar suatu pekerjaan, baik itu melalui media massa maupun media elektronik, diperhatikan tanggal dan tahunnya. Kenapa saya katakan diperhatikan tanggal dan tahunnya? Supaya Anda mengetahui iklan atau lowongan pekerjaan tersebut masih aktif atau sudah kadaluarsa. Ya, karena ketika sudah terburu-buru kamu sudah lihat, oh ada lowongan pekerjaan yang saya ingin melamar di perusahaan ini, ternyata tanggal dan tahunnya sudah lewat atau sudah kadaluarsa. Jadi tentu media massa yang baik itu di koran maupun di internet, perhatikan tanggal dan tahunnya ya. Ya, itu yang paling terpenting. Kemudian kamu harus menulisnya dengan serapi-rapinya ya. Biasanya surat lamaran pekerjaan itu tidak ditulis dengan ketik ya, tapi menggunakan tulisan tangan. Makanya tulisan tangan itu harus rapi, jelas ya. Seperti juga yang dilakukan oleh CPNS, biasanya setelah melengkapi administrasi pemberkasan di SK 80, itu disuruh menulis surat lamaran pekerjaan dengan ketentuan tulisan tangan ya, yang rapi dan baik. Ya, jadi harapan saya ya kamu harus lebih maksimal lagi dalam menulis, memahami tentang kaidah-kaidah dan ketentuan dalam menulis surat lamaran pekerjaan ya. Ya, oke, terima kasih. Itulah rangkuman yang disampaikan oleh temanmu. Kemudian di sini saya melakukan penilaian secara langsung ya kepada semua kelompok ya. Jadi alhamdulillah semua kelompok itu sudah aktif semua, karena di sini saya menilai tadi dari kelompok A, kelompok B, kemudian C dan D. Ya, di rubrik penilaian saya ini ya, bagaimana kelompok tersebut bisa menyelesaikan sistematika surat dengan baik, maka saya memberikan poin yang baik ya, dengan skor yang 30. Kemudian kalau menentukan isi surat itu dengan baik diselesaikan, tadi saya sudah menyimak penjelasan siswa-siswi semuanya, ya dijawab dengan baik juga. Kemudian dari kelompok D menentukan kebahasaan surat, ya sudah dipaparkan dengan baik, ya itu skor yang tinggi, ya semua memperoleh skor yang baik karena dari semua kelompok aktif ya. Kemudian di akhir pembelajaran itu saya akan menayangkan sebuah refleksi atau motivasi pembelajaran untuk dijadikan sebagai motivasi ya, untuk motivasi supaya masa depan kamu lebih bagus dan lebih baik ya. Ya, nanti dilihat ya.
sambil disimak dan diperhatikan kata-katanya di atas, mungkin tidak. Ya, cukup dibaca ya. Kalau tidak terlalu jelas dengan suaranya ya. Itu sebagai refleksi atau inspirasi. Ya. Sadarlah, keinginan akan hanya menjadi sebatas angan. Ya, cukup dibaca. Mungkin suaranya kurang jelas. Ya, tapi ada sepotong-potong kata atau kalimat yang bisa dijadikan sebagai refleksi atau motivasi dalam belajar ya. Ya. Ke depan ya, tentu jangan merasa bosan dengan belajar, karena belajar itu ya tiada terbatas ya. Untuk kita mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu untuk masa depan siswa-siswi sekalian ya, untuk orang tuanya, untuk daerahnya, terlebih luas lagi kepada bangsa dan negara. Ya, untuk itu selanjutnya ya, sebagai penutup ya, saya memberikan penilaian tadi sudah. Kemudian saya akan memberikan tugas yang kamu harus lakukan di rumah ya. Ya, bisa ini? Ya, terima kasih. Ya, tugas di rumah itu saya tugaskan untuk mencari lowongan pekerjaan ya, yang kamu lihat itu di internet ya. Ya, kalau ada korannya, lewat koran ya. Biasanya di potongan koran itu paling terakhir tertulis lowongan pekerjaan ya. Tapi jangan koran yang sudah kadaluarsa ya. Lihat koran yang 2022. Bisa juga kamu akses lewat internet ya. Kamu lihat itu lowongan pekerjaan, kemudian kamu gunting iklan itu. Kalau lewat koran ya, gunting. Kalau lewat YouTube itu kamu harus screenshot, difoto, di print ya. Setelah di print, kamu tempel di buku tugas di atas. Ya, itu sebagai lowongan pekerjaan tadi ya. Selanjutnya kamu menuliskan surat lamaran pekerjaan sesuai dengan lowongan yang kamu dapatkan ya. Oh ya, ya, nama yang mengikuti nama kamu semua ya. Bisa paham ini? Bisa. Tempel di buku tugasnya potongan lowongan pekerjaan iklan, kemudian kamu menuliskan dengan sesuai dengan materi yang kita diskusikan saat ini ya. Ya, siap ya? Ya. Terima kasih. Mungkin ya pertemuan kita pada pagi hari ini saya akhiri. Nanti pertemuan minggu depan baru kita lanjutkan dengan Anda menyetok tugasnya yang saya berikan ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Anda telah mengikuti materi saya dari awal sampai akhir ya. Dan jadi sebagai kesimpulan, semua materi tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman. Silakan kamu ramu dan kamu pelajari kembali dengan baik ya. Kemudian sebelum kita akhiri, ya tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Jadi doa penutup ini saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ya, saya persilakan. Terima kasih atas kepercayaan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akhiri untuk ketua kelasnya menyiapkan ya. Ya, sebagai tanda saya sudah selesai ya. Siapkan ketua kelasnya. Perhatian. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. 4.